Bagaimana kawan-kawan? Nah, kira-kira dari cuplikan tadi tahu apa yang akan saya ulas kali ini? Nah, itu adalah buah ceri, tapi bukan ceri yang untuk hiasan kue ulang tahun ya. Itu adalah ceri juga atau buah kersen dengan nama Latin Muntianga calabura. Dan saya hari kedua di rumah sakit, mencoba memberikan informasi yang mungkin cukup penting dari sebuah tumbuhan yang mungkin dianggap sepele tetapi memiliki khasiat atau kisah yang cukup menarik untuk kita ulas. Nah, itu dia di depan kita kawan-kawan, buah yang dijuluki cerinya Indonesia ini sangat mudah ditemukan, termasuk di halaman rumah dan di tepi jalan seperti ini. Namun, meski mudah dijumpai, buah mungil ini tetap diabaikan dan dianggap tak bernilai, padahal ada banyak manfaat buah kirsen bagi kesehatan. Nah, ini buah yang sudah matang ya, berwarna merah. Nah, tetapi ini masih di pinggir jalan, kita coba masuk ke dalam pagar supaya lebih aman. Ya, ini perawakannya dari dekat kawan-kawan. Nah, ini bunga kirsen. Nah, bunga ini merupakan bunga lengkap ya, di mana putih, benang sari, semua komponen bunga ada di sini. Nah, dan juga menjadi sumber nektar bagi jenis kumbang yang sedang menempel ini kawan-kawan. Nah, mungkin kita perlu tahu bahwa menurut sejarah penyebarannya pohon kersen atau seri ini berasal dari daerah Amerika tropis seperti Meksiko bagian selatan, Karibia, Amerika Tengah hingga ke Bolivia dan Peru. Pohon ini kemudian dibawa masuk ke Filipina oleh bangsa Amerika pada akhir abad ke-19. Sejak itu pula pohon seri atau kersen kemudian tersebar luas dan tumbuh di kawasan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Jadi kersen ini bukanlah tanaman asli kita kawan-kawan. Wow, ada lebah. Nah, ini adalah stingless bee ya, lebah yang tidak memiliki penyengat. Nah, ini adalah Trigona sp yang menghasilkan madu kelulut atau kelanceng. Mari kita lihat dari dekat. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa bunga kersen merupakan bunga sempurna dengan mahkota bunga berwarna putih dan kelopak bunga berwarna hijau. Benang sari berjumlah banyak dengan kepala sari berwarna kuning kawan-kawan. Nah, ini daunnya. Daun kersen adalah daun tunggal dan ciri khasnya daun kersen ini memiliki trikoma atau bulu daun di permukaan daunnya, sehingga nampak kesat, dan daun kersen memiliki keunikan yaitu sisi daun dengan yang lainnya tidak simetris. Nah, kita lihat sekarang adalah buahnya ya. Yang mana buah kersen ini berbentuk bulat ketika masih muda berwarna hijau dan berwarna merah ketika sudah matang. Tangkainya berwarna hijau dengan panjang rata-rata sekitar 2,6 cm ya kawan-kawan. Nah, biji kersen berukuran kecil dan berjumlah ratusan di dalam satu buah kersen. Buahnya mempunyai tipe buah buni dan berwarna merah kusam bila masak. Nah, ketika diameternya 1 sampai 1,25 cm berisi beberapa ribu biji yang kecil terkubur di dalam. Nah, coba kita lihat seperti apa bentuk dalam buahnya. Kita tekan perlahan-lahan. Ya, keluar cairannya kawan-kawan. Nah, ini rasanya manis ya. Dan anak-anak kebanyakan suka dengan buah ini. Lembut sekali daging buahnya dan banyak cairan. Pasti rasanya manis. Nah, kita lihat dari dekat, bijinya kecil-kecil dan sangat berjumlah banyak. Yuk, mari kita lihat lebih dekat kawan-kawan. Nah, kita lihat sama-sama bahwa di sini fakta nutrisi menyampaikan vitamin C buah kersen sangat tinggi. Dan dari referensi yang saya baca, vitamin C-nya lebih tinggi 2 kali lipat daripada buah mangga, jeruk, dan stroberi. Dan sekarang saya ingin membuktikan rasanya seperti apa.
Ada yang pernah mempraktekkan daun kersen ini menjadi campuran dari bahan hand sanitizer karena daun ini memiliki saponin, tanin, flavonoid yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Rebusan air daun ini di blender bersama dengan gel lidah buaya serta jeruk lemon. Kemudian dijadikanlah hand sanitizer untuk membunuh kuman atau bakteri. Dan kita tahu di masa pandemi seperti ini vitamin C serta hand sanitizer itu sangat dibutuhkan kawan-kawan. Memang biasa pohon ini juga ditanam di pinggir jalan karena mampu menyerap polusi udara dan sebagai peneduh. Wah, ada lagi. Ini lebah jenis yang ketiga yang kita jumpai. Tidak bisa kita pungkiri lagi kawan-kawan bahwa pohon kersen pun menjadi sumber dari kehidupan satwa, terutama lebah. Berbagai bagian dari tumbuhan ini mengandung aneka bahan aktif yang berkhasiat obat. Bunganya bisa meredakan kejang otot, rebusan bunganya dipakai untuk mengatasi kram perut. Banyak sekali kajian dari para ahli tentang kandungan fitokimia tumbuhan ini, dan harapan kita bisa dimaksimalkan sebagai obat-obatan tradisional kita. Selain manfaat, ada mitosnya. Di daerah Jawa Barat terutama dan daerah Bali, pohon ini menjadi sarangnya kuntilanak. Nah, ini buahnya yang gugur dan perlu kita tahu bahwa buah ceri ini adalah makanan dari sejenis burung dan sejenis kelelawar atau codot, dan bijinya ketika dimakan tidak tercerna dengan baik sehingga menyebar dan menjadi semai baru di tempat yang lain seperti ini kawan-kawan. Nah, ini berada di sisi dalam bangunan rumah sakit dan berada di kolam teratai yang sudah naik tayang sebelumnya. Saksikan tentang teratai, ini kolamnya. Ya, ini dia perawakan utuh pohonnya kawan-kawan. Dan tenang, di Kalimantan Barat tidak ada kisah itu di pohon ini, karena Kalimantan masih banyak pohon lain yang bisa jadi tempat tongkrongan. Nah, kalau kita tarik kesimpulan bahwa tumbuhan yang memiliki buah kecil dan manis ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia dan juga satwa ini.